Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari malam hari ini kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Namun sebelum itu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami kenal dan kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Lewat kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu memberikan kekuatan yang baru kepada kami untuk terus mengiring akan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan duduk diam dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema kita malam ini adalah Roh Kudus yang memberi semangat baru. Roh Kudus memberi semangat baru. Bapak Ibu, dalam hidup kita ini, kita tidak hanya diperhadapkan dengan sesuatu yang menyenangkan hati kita, selalu sesuatu yang membuat kita happy-happy. Tetapi ada kalanya dalam hidup kita ini kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan. Kita diperhadapkan dengan kegagalan mungkin dalam hidup ini. Itu sebabnya kita sangat perlu semangat yang baru. Karena Alkitab katakan, Amsal 18 ayat 14 katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat bisa keluar dari setiap pergumulan hidup, dari setiap masalah hidup. Itu sebabnya kita minta kepada Tuhan supaya Dia memberikan kita semangat yang baru. Tadi saya katakan hidup kita ini tidak hanya senang-senang saja, tapi ada kalanya pergumulan datang dalam hidup ini. Nah, kita akan melihat pengalaman dari para murid-murid yang saya ambil dari kitab Injil Yohanes pasal 13. Saya akan baca ayat yang ke-33. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 33 katakan begini. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan sama seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepadamu. Nah, kita lompat dalam pasal 14 ayat yang pertama dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Saudara, perkataan ini disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid bahwa Dia sudah tidak lama lagi bersama-sama dengan murid. Dia akan naik ke surga meninggalkan mereka. Saudara-saudara, ketika Yesus menyampaikan bahwa Yesus sudah tidak lama lagi ada bersama dengan mereka, murid-murid mengalami duka cita dalam hidup mereka. Mereka mengalami kegelisahan. Mereka mengalami yang namanya patah semangat itu, saudara. Bahkan terlebih ketika Yesus menyampaikan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 di sana, saudara-saudara. Ketika Yesus berbicara keras kepada mereka, Alkitab bilang mereka tidak bisa menerima perkataan Tuhan itu. Akhirnya Alkitab katakan banyak di antara mereka tidak lagi mengikuti Yesus. Saudara, tadi saya katakan ada banyak hal dalam hidup ini. Kita tidak hanya diperhadapkan dengan sesuatu yang enak-enak saja. Kadangkala firman Tuhan datang dengan keras kepada kita. Saudara, perkataan yang keras, firman yang keras ini membuat murid-murid bukan mereka sadar diri, tetapi membuat mereka patah semangat mereka dan mereka meninggalkan Tuhan. Patah semangat mereka.
Terlebih saudara-saudara ketika kita melihat ketika kematian Yesus. Ketika Yesus mati, mereka tidak berpikir dengan jernih lagi, murid-murid ini. Mereka melupakan semua apa yang pernah diucapkan Yesus. Bahkan saudara, hal yang lebih fatal lagi adalah mereka kembali kepada kehidupan mereka yang lama. Saudara, ini bahaya. Semangat yang patah ini saudara berbahaya. Punya potensi besar untuk membuat kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa kembali kepada hidup kita yang lama. Nah, bagaimana supaya semangat kita ini terus dibaharui? Bagaimana supaya kita tetap bersemangat di dalam Tuhan? Saudara-saudara, murid-murid patah semangat. Bahkan saudara-saudara, kalau kita melihat dalam Injil Lukas, cerita mengenai Kleopas itu, Yesus ada bersama dengan dia. Yesus berjalan bersama dengan mereka. Yesus menyampaikan firman Allah kepada mereka. Alkitab bilang mereka tidak mengenal lagi Yesus. Karena kenapa? Karena semangat mereka sudah patah dalam mengiring Tuhan. Semangat mereka patah. Bahaya saudara semangat ketika patah. Tadi saya katakan semangat yang patah punya potensi besar untuk membuat kita kembali kepada kehidupan kita yang lama. Nah, kita melihat pengalaman dari murid-murid. Di dalam Injil Yohanes, saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 20, kita akan melihat Injil Yohanes pasal yang ke-20. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 mulai. Katakan begini. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Saudara-saudara, ini murid-murid. Mereka berkumpul dalam keadaan saudara takut, dalam keadaan semangat yang patah, di dalam mengiring akan Tuhan. Saudara, ketika Yesus bangkit, Yesus datang di tengah-tengah mereka, lalu Yesus berkata, "Terimalah Rohku." Saudara, perkataan ini yang disampaikan oleh Yesus ketika mereka menerima Roh Tuhan itu. Saudara-saudara, mereka mendapatkan semangat yang baru lagi. Mereka mengiring lagi Tuhan. 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, mereka begitu semangat mengiring akan Tuhan. Ketika Yesus berkata, "Terimalah Rohku." Saudara, bagaimana supaya semangat kita kembali lagi untuk mengiring akan Tuhan? Tidak ada cara yang lain. Firman Allah katakan selain kita menerima Roh Tuhan itu. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Bapak Ibu yang tahu keadaan Bapak Ibu hari-hari ini. Kalau mungkin ada di antara kita yang mengiring Tuhan hari-hari ini, semangat kita sudah patah. Mungkin kita sudah lemah dalam iring Tuhan. Malas mungkin kita mengiring Tuhan. Malam ini saya mau beritahu kita sekalian, terimalah Roh Tuhan. Karena Roh Tuhan itu akan memberikan semangat yang baru. Sehingga kita memiliki semangat yang baru untuk kita mengiring Tuhan. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara-saudara, pasal yang kedua. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya akan baca ayat ini.
pasal yang kedua Kisah Para Rasul ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara perhatikan, ketika lawatan Tuhan terjadi, saudara-saudara, murid-murid yang tadinya mereka ada dalam ketakutan, mereka ada dalam ruangan dengan keadaan pintu yang terkunci. Selalu pengalaman mereka selalu bersembunyi. Tapi ketika semangat yang dari Tuhan itu, roh yang dari Tuhan itu memenuhi hidup mereka, saudara, mereka begitu semangat mengiring Tuhan. Bahkan ayat 14 di sana dikatakan begini, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Saudara, Petrus berubah dalam sekejap, saudara, dari orang yang takut. Tapi ketika dia dipenuhkan dengan Roh Kudus, ketika semangat yang dari Tuhan itu, semangat baru itu ada dalam hidupnya, saudara, dia berani, saudara. Dia berani. Semangat yang dari Tuhan, semangat yang dari Roh Kudus itu membuat kita bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Sehingga kalau kita melihat dalam pasal yang keempat, ketika mereka diperhadapkan dengan suatu pilihan, mana yang harus mereka pilih? Tidak memberitakan firman Allah lagi, atau mereka harus dipenjara karena memberitakan firman Allah. Mereka dilarang untuk supaya tidak memberitakan firman Allah lagi. Tapi Petrus, karena ada semangat yang dari roh itu, saudara, Petrus berkata bahwa mana lebih baik menurut kamu? Tunduk kepada Allah atau tunduk kepada kamu? Tunduk kepada Allah atau tunduk kepada manusia? Sebab tidak mungkin bagi kami tidak memberitakan apa yang kami lihat dan apa yang kami dengar. Saudara, ini Petrus yang tadinya dia sudah kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi ketika semangat yang dari Tuhan itu, ketika roh Allah itu ada di dalam dia, ketika roh Allah itu memenuhi dia, dia dengan begitu bersemangat, bahkan nyawa sekalipun dia berani korbankan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi pastikan semangat yang baru yang dari Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Maka kita akan mampu, kata Amsal katakan, kita bisa melewati setiap pergumulan, kita bisa melewati setiap tantangan ketika Roh Kudus memberi semangat yang baru bagi kita sekalian. Puji Tuhan, saya tidak akan perpanjang renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara, mari buka hati. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau naikkan tuh pujian kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, untuk jamahanmu, penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kita ulangi pujian ini dari awal. Rohmu yang hidup, mari buka hati, kita mau sembah Dia. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan, kami perlu jamahan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu Roh-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami perlu semangat yang baru. Kami perlu jamahan Tuhan. Ku buka hati
hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami buka hati untuk jamahan Tuhan. Kami buka hati untuk jamahan Roh Kudus. Biar Engkau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Haleluya. 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 Kami sadar bahwa kami tidak bisa lepas dari Engkau Tuhan. Kami sadar bahwa kami tidak bisa jauh dari Engkau. Karena kami lemah. Itu sebabnya kami perlu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus memberikan semangat yang baru bagi kami. Untuk kami terus Tuhan, semangat dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Semangat dalam kami melayani akan Engkau. Kami sadar kadangkala Tuhan kami lemah di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami perlu jamahan Tuhan malam ini. Haleluya, haleluya. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami malam ini Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kalau ada di antara kami yang lemah Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau baharui semangat kami. Engkau Tuhan hembusi kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya kami menyala-nyala lagi di dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sekalipun mungkin kami, Tuhan, tidak seperti biasanya kami berkumpul di tempat ini. Kami bersama-sama merendahkan hati di hadapan Engkau. Tuhan Yesus, dengan apa yang terjadi hari-hari ini, Tuhan biar tidak membuat semangat kami patah ya Tuhan. Tidak membuat kami Tuhan lemah sehingga kami tidak lagi mau beribadah, tidak lagi mau menyembah kepada Engkau. Tapi Tuhan Yesus, biar selagi Tuhan berikan kami kesempatan, kami mau pakai hidup ini terus untuk Tuhan menyembah Engkau, melayani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya firman itu kekuatan kami. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus, biar meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Biar firman itu tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Dan kami pakai semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mau berdoa buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di Kedoya. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus menolong setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, persoalan, ujian, tantangan, bahkan sakit, penyakit. Kami berdoa buat Bapak Joni Sembiring, baik juga buat hamba-Mu Bapak Feki Lampau, buat Ibu Christine Halan Tuhan, buat Tuhan Yesus Bapak Pasaribu, Tuhan Yesus buat Bapak Pendeta Michael Nelwan, bahkan juga Tuhan untuk Oma Cengyo dan Opa Ewa ya Tuhan, bahkan Bapak Windra, Tuhan Oma Mamentu, dan Tuhan mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang lain, mereka mengalami sakit Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan jamah malam ini. Tuhan biar Tuhan anugerahkan kesembuhan. Tuhan Yesus, baik sakit secara jasmani, terlebih sakit secara rohani, malam ini kami dipulihkan, malam ini kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu.
Kami berdoa bangsa dan negara kami ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan dengan apa yang terjadi hari-hari ini dengan adanya virus corona. Tuhan, kami percaya janji Tuhan menjadi bagian kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, bahwa Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membentengi kami. Bahkan kami berdoa juga buat pemerintahan kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi beserta jajaran yang ada, dari Tuan Presiden sampai kepada RT. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka bekerja sama, biar Tuhan bisa sehati untuk Tuhan mencari solusi untuk masalah corona ini ya Tuhan. Engkau tolong mereka, berikan mereka kekuatan, juga berikan mereka kemampuan. Bahkan Tuhan Yesus, kami serahkan juga anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan ke dalam tangan-Mu. Jadikan mereka berkat, biar dunia dapat melihat bahwa ada perbedaan orang yang percaya kepada Engkau dan orang yang tidak percaya kepada Engkau. Kami berdoa juga buat Bapak Gembala kami bersama dengan Stanley. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan kesehatan, hikmat Tuhan, akal budi dari sorga untuk membawa jemaat Tuhan semakin hari semakin setia kepada Engkau. Kami percaya kami semua yang sudah mengambil bagian dalam Tuhan doa 10 malam ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kami semua yang sudah melayani malam ini juga. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang akan memberkati. Terpujilah nama-Mu. Kami akhiri rangkaian doa kami, ibadah kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan jadi juru selamat kekasih jiwa kami. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat malam.